Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespons terkait banyaknya penutupan pabrik di Jawa Barat. Ngomong-ngomong, gimana kabar industri Jateng? Kita lagi bingung nih, ya banyak pabrik-pabrik di Jakarta, Jawa Barat ini lagi rontok semua, ya karena kita pernah bikin video tentang Kerawang, di mana pabrik-pabrik itu yang awalnya dibangun di lahan lumbung padi, sekarang para masyarakatnya sudah jadi buruh dan merasa bahwa ini adalah penghasilan yang lebih mudah daripada bertani. Pabrik-pabriknya rontok. Jadi selama 2023-2024, Jabar itu punya 8 perusahaan besar yang tutup. PT Hung yang ekspor 70% ke Eropa tutup. Bata, coba bayangin, pabrik legendaris sepatu tutup di Purwakarta. PT Besko Indonesia 4.000 karyawan PHK. Kok bisa terjadi? Fenomena ini, fenomena apa sih? Bikin kita itu menjadi sangat-sangat dilema. Apa yang terjadi dengan pasar? Pasar menuntut produk murah, tapi barang impor merajalela. Masalahnya adalah biaya operasional perusahaan itu nggak bisa ikut turun. Pajak-pajak nggak ada yang turun semua. Akhirnya para pengusaha harus berpikir keras. Salah satunya adalah dengan mencari bisnis yang bisa ramah biaya. Lokasi-lokasinya salah satunya adalah luar negeri, Vietnam, Thailand, ramah biaya. Bahkan perizinan pun sangat-sangat dimudahkan. Setelah dilihat lebih detail lagi, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun. Dampaknya kalau misalnya pabrik-pabrik pada tutup di Jakarta, di Purwakarta, di Kerawang, di Cikarang, yang ada pengangguran akan naik, kriminalitas juga pasti akan berkembang. Tapi kebangkrutan ini bukan hanya di Indonesia aja loh, di Amerika juga sama. Banyak datanya bisa dilihat sendiri. Di tahun 2023 ada 637 perusahaan yang mengajukan bangkrut. Ini naik 68% dari tahun sebelumnya. Bahkan 2023 adalah puncak jumlah perusahaan yang mengajukan pilot paling tinggi di 2023. Sektor apa yang kena dampak? Yang pertama healthcare, yang kedua adalah consumer goods, yang ketiga industri dan juga consumer staple. Contohnya apa? Ya garment, tekstil, otomotif, industri kesehatan. Ini banyak yang kena semua. Apa kemungkinan besarnya? Nomor 1 adalah pajak, suku bunga. Nomor 2 adalah harga bahan baku yang fluktuatif. Yang ketiga adalah the cost of doing business menjadi mahal. Dan yang keempat adalah tren dan perilaku yang berubah dengan cepat. Dan ini adalah 4 kondisi yang terjadi di Indonesia. Yang sedang terjadi adalah relokasi industri. Relokasi adalah pemindahan lokasi dari satu daerah ke daerah lain yang biasanya dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang. Misalnya industri elektronik Amerika bikin pabrik di China, India, atau Asia Tenggara. Nah, ada beberapa brand yang pernah relokasi ke Indonesia di tahun 2020. Ada banyak, LG Electronics, Kenda Taiwan, kemudian Denso, Sagami, Panasonic, Alpan, dan seterusnya. Banyak. Di level mikro, relokasi ini juga sering dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang awalnya dari kota besar pindah ke kota kecil. Ini yang sedang terjadi. Dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Di 2019 saja sudah ada 140 perusahaan pindah ke Jawa Tengah. 2022 tambah 97 perusahaan. Nah, awal tahun ini 97 perusahaan baru sedang siap-siap pindah juga ke Jawa Tengah. Tujuannya apa? Kalau dari kacamata bisnis sudah pasti masalahnya adalah karena tidak kompetitif lagi. Saya buka bisnis di Kerawang, bikin bisnis baru di Kerawang setengah mati. UMR-nya tinggi, biaya hidupnya tinggi, tapi kita tidak bisa memaksakan konsumen untuk membayar harga yang lebih mahal. Customer nggak mau bayar mahal, tapi biaya nggak bisa ditekan. Itu dilema. Kenapa Jawa Tengah? Kenapa nggak Jogja?
Kenapa nggak Bali? Ya sebelumnya kita harus paham bahwa relokasi ini masuk ke ranah-ranah strategi bisnis. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang pertama adalah adanya ketersediaan lahan, infrastruktur, akses pasar, transportasi. Ini semua dukungan pemerintah juga cocok. Yang kedua adalah biaya-biaya murah. Biaya hidup murah, biaya lahan murah, tenaga kerja murah, kegiatan-kegiatan perizinannya murah dan mudah. Kemudian peraturan-peraturan setempat, regulasi lingkungan, ketenaga kerjaan, ketersediaan ketenaga kerjaannya itu juga ada. Ya nggak bisa dong kita bikin pabrik tapi nggak ada yang mau kerja. Dan tentunya karena tersistem, pabrik-pabrik ini bisa mempekerjakan karyawan dengan level pendidikan yang rendah. Bayangin, Jateng itu ada di tengah, namanya juga Jateng, Jawa Tengah. Ya di barat dekat, timur dekat, ke utara dekat, selatan dekat juga. Cocok secara lokasi. Yang kedua, masih lahannya luas. Jalur udara bisa, jalur darat bisa, jalur laut juga bisa. Memang sangat-sangat strategis. Kemudian pemerintah daerahnya juga lagi optimis mau genjot investasi. Dan mereka benar-benar fokus loh. Jawa Tengah ini fokus, mereka mengejar supaya pabrik-pabrik ini mau buka di Jawa Tengah. Saya punya rumah di Semarang, rumah ini saya sewakan. Tahu nggak yang nyewa? Yang nyewa adalah orang asing. Kenapa? Karena lagi buka pabrik baru. Pokoknya banyak hal yang menguntungkan. Tapi alasan yang sebetulnya menurut saya sangat-sangat menggiurkan bukan hanya itu. Yaitu UMP Jateng yang kecil. Ya paling tinggi itu Semarang 3,2 juta. Sementara UMK Kerawang 5,2 juta. Udah berapa selisihnya? Terus 940.000 warga itu usianya usia produktif. Dan banyak yang belum bekerja. Jadi pabrik-pabrik pindah ke sana nggak kesulitan mendapatkan karyawan bagus. Apalagi BPS bilang ya ada 7 dari 100 orang yang di usia produktif yang mampu lulus dari perguruan tinggi. Sisanya tamatan SMA dan sederajat. Jadi udah banyak sekali faktor-faktor yang menguntungkan. Ini adalah opsi-opsi pekerjaan yang bisa diambil oleh mereka dan bisa jadi pabrik-pabrik baru akan sangat-sangat diminati. Nah pertanyaan apakah pindah ke Jateng hanya romantisasi teori? Ya tentunya enggak ya. Bayangkan ada perusahaan asal Kerawang dengan 2.000 karyawan akan pindah ke Batang. Dalam setahun mereka akan bangkrut. Ya kecil kemungkinan. Kita harus ingat bahwa ada selisih budget pembayaran karyawan. Nah selisih budget ini dari UPK Kerawang ke UPK Batang itu udah 2,8 juta. Dikalikan jumlah karyawan kali 1 tahun. Anda bisa lihat ini 69 miliar hemat. Kalau hanya dari 2.000 karyawan. Gede nggak tuh? Gede banget kan? Iya, faktor UMP jadi masalah sih. Memang ketimbangan terlalu jomplang gitu antara UMP Jawa Barat dengan di Jawa Tengah. Fenomenanya adalah dia nggak pindah full karena susah juga. Kalau kita ngambil karyawan dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah dengan UMP Jawa Tengah tentu mereka nggak mau kan, Pak? Jadi relokasi ini adalah satu-satu solusi atau enggak sih? Ya seenggaknya ada 6 solusi selain relokasi. Yang pertama adalah restrukturisasi biaya atau restrukturisasi kegiatan operasional. Bisa juga Anda melakukan pengembangan produk yang lebih baik atau lebih tepat sasaran, yang cost-nya rendah dan bisa dijual secara massal. Anda bisa memperbaiki manajemen sistem agar jumlah karyawannya tidak banyak. Kalau ada yang membutuhkan sumber dana, berarti Anda perlu mencari sumber-sumber dana baru. Bisa juga melakukan merger. Jadi 2 perusahaan besar gabung jadi 1 sehingga operasionalnya menjadi sangat efisien. Ya intinya relokasi pabrik harusnya menjadi langkah terakhir kalau memang perusahaan itu memiliki jalan-jalan pintas yang sebelumnya sudah dilakukan. Udah final, nggak bisa lagi, ya udah akhirnya relokasi deh. Jadi menurut Anda Jateng ini menguntungkan nggak sih dengan adanya pabrik-pabrik baru? Kalau menurut Anda gimana? Kenapa kira-kira para pengusaha di luar sana lebih memilih pindah daripada bertahan di Kerawang? Apakah karena premannya galak-galak, SPSI-nya galak-galak, lalu kemudian demo buruhnya nggak habis-habis, dan provokasinya pun tidak habis-habis? Semoga yang tidak pindah adalah SPSI-nya. SPSI Jakarta, SPSI Kerawang nggak pindah ke Batang, nggak pindah ke Jawa Tengah.
Kalau mereka ikut pindah juga, UMP-nya langsung naik semua karena demo terus-terusan. Saya Tom MC Flash, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.